Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Sementara berbanding terbalik dengan kedekatan yang ditunjukkan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari yang hatinya tengah berbunga-bunga. Berbeda dengan hubungan Dinar Kendi dengan pengusaha Coapex yang dikabarkan sudah berakhir. Ya, setelah Coapex divonis terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan didakwa pidana penjara selama 6 tahun dalam kasus pemalsuan dokumen. Hubungan Dinar Kendi dan Coapex seperti tidak jelas arahnya. Kabar berhembus, Dinar memutuskan berpisah dengan pria yang diduga telah menikahi secara siri itu. Menghadapi situasi yang dilema itu, disc joki ternama tanah air itu pun memutuskan berangkat umroh. Aku ini lagi umroh dan aku memang lagi pengen menenangkan diri, pengen hatinya itu tenang sendiri, yang bener-bener pengen sendiri dulu, nggak mau diganggu siapapun gitu ya, berharap masalah yang terjadi sama aku cepat selesai gitu. Makanya aku sih lebih berdoa ya, doanya juga cuma pengen bahagia kayak gitu. Netizen pun lantang bersuara dan kembali menyoroti ucapan Dinar soal karma pelakor. Seperti yang pernah diucapkan Dinar tempo hari, dirinya berkoar-koar soal karma pelakor cepat atau lambat akan datang. Tidak hanya itu, Dinar bahkan sempat sesumbar tak tertarik dengan suami orang dan gak mau menyakiti sesama wanita. Capek banget lah ini 2023 akhir sama 2024 itu cobaannya benar-benar di luar kemampuan aku sebenarnya. Cuman aku mau menguatkan diri kayak gitu karena masalahnya tuh terlalu dewasa. Contoh kayak aku mengetahui kasus mafia segala macem kayak gitu kan. Maksud aku tuh sebenarnya kalau nggak ada aku di situ tuh malah masalahnya juga tidak akan terbongkar sebenarnya. Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Dinar mengaku kapok kenal dengan Coapex yang berprofesi sebagai pengusaha. Tak hanya itu, ia juga membongkar sikap Coapex yang dinilai mempunyai kelainan kejiwaan. Di mana Dinar berada, Coapex selalu memantau dan memata-matai aktivitasnya di mana dan dengan siapa saja. Benarkah demikian? Ada hubungan spesial sama aku, tapi aku kalau masalah bisnis aku bisa sendiri gitu, biar nggak ribet. Dan kelihatan juga sih dari karakternya Coapex nih, kayaknya dia merasa punya uang, kayaknya nih dia mau ngekang aku. Hai Dinar, untuk aku sahabatmu yang paling dekat, hati-hatilah sama cowok. Beberapa cowok tuh, misal ya sekaya apapun, kamu kan udah punya segala-galanya. Bener kan kata ibumu dan aku, yang paling tepat itu mencari yang paling nyaman, yang memang bisa menjaga kita gitu kok. Di lain peristiwa, drama donasi Agus Salim akhirnya ketok palu. Tak perlu kehadiran Agus dan Farhad Abbas selaku kuasa hukum korban penyiraman air keras itu. Kemarin, Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, dan Gary Julian kuasa hukumnya resmi menyalurkan sisa donasi sebesar 1,3 miliar kepada korban bencana alam Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Kesepakatan itu dilakukan di depan Pablo Benua selaku kuasa hukum para donatur. Sejak awal, para donatur memang sepakat untuk mengalihkan sisa uang donasi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Halo bro. Yuk. Ini gue screen record ya. Langsung aja. Yes. Karena kita sekarang sudah bersama dengan Gary, Novi. Kita sudah memutuskan di sini dari pihak yayasan sama Novi bersetuju uang daripada donasi Agus akan diserahkan kepada penerima manfaat yang lain. Iya. Oke, oleh karena itu, maka pihak donatur yang kamu wakilkan ada 530 sekian orang itu, apakah setuju atau tidak? Kalau seandainya uang tersebut akan dialihkan ke penerima manfaat lain, tentunya kami semuanya para kuasa hukum donatur beserta dengan para donatur sejak awal memang itu yang kami inginkan. Jadi ya ini menjadi kabar baik. Peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Densu ke sana tuh menurut hemat saya sebagai seorang penyidik sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus.
Kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Notulen tulis, apabila donatur menggugat uang ini, nanti saya yang hadapi. Tapi Wak sendiri dengar gak sih uangnya udah dibawa Densu ke NTT? Dengar sih berita-berita. Kita bisa berbuat apa? Dan saya serahkan ke pihak atas aja. Hingga semalam, kubu Agus belum memberikan pernyataan resmi terkait donasi yang dialihkan kepada korban bencana alam di Lewotobi. Kubu Agus Salim memang tengah berduka lantaran pengacara Alvin Lim, salah satu pengacara yang berada di garda depan dalam membela Agus, meninggal dunia saat menjalani cuci darah di sebuah rumah sakit di Jakarta Barat sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat kemarin. Di akhir hayatnya, pengacara yang sudah lama didera penyakit gagal ginjal ini cukup gencar menjaga martabat Agus Salim di hadapan kubu Novi. Namun di luar dugaan, Novi yang sempat dilaporkan Alvin Lim ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik, gercep menyatakan perasaan bela sungkawanya atas kepergian pengacara berusia 47 tahun itu. Saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Katanya tadi jam 12. Dia ke Cina, harusnya operasi, tadi sudah ketemu untuk yang donornya, tapi dia pulang, gak sabaran. Karena di sana mungkin harus menunggu operasi infeksi, nggak tahu tiba-tiba ajal menjemput di. Berarti aku sudah tahu ya sama Pak. Udah tahu, kita udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu kabar. Tapi sempat kaget gitu nggak sih? Kaget ya, luar biasa banget, kaget banget. Dan saya pribadi sampai keluarga berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Pak Alvin. Semoga Alvin diterima diterima kebaikannya. Pak Alvin orang baik sekali. Ungkapan bela sungkawa Novi mengundang reaksi positif dari netizen. Mereka berharap Novi yang terpaksa keluar dari yayasan sosial yang didirikannya sendiri karena desakan kubu Agus bisa terus bergerak di bidang sosial. Terkait reaksi keras kubu Agus akibat donasinya disalurkan ke pihak lain, Novi, Densu, dan Gary Julian sama sekali tidak takut. Karena selama 3 bulan belakangan, Novi sudah berkali-kali menawarkan pengobatan maupun operasi mata untuk Agus, tapi tak mendapatkan tanggapan positif. Bahkan Novi juga bersurat kepada pihak rumah sakit yang akan mengoperasi mata Agus, bahwa yayasannya siap dengan biaya operasi. Namun pihak Agus juga tak menunjukkan itikat baik. Itu tidak masalah, saya kemarin udah koordinasi sama FA. Masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Intinya laporkan, Pak Rahat, laporkan. Gugatan perdata sudah, dan laporkan pidana kalau itu penggelapan. Dia ngirim video semua. Masing-masing pihak kan menganggap itu yang terbaik. Kalau memang dinilai dan dirasa itu yang paling tepat, ya monggo kan. Tentang laporan Agus ke Polda Metro Jaya yang kini belum dicabut, Novi juga tidak gentar untuk menghadapinya. Kasus donasi Agus menjadi polemik dan isu nasional, hingga masyarakat pun siap mengawal kasus itu bila sampai bergulir ke pengadilan. Agus jangan syok, Bang Densu tetap biar bagaimanapun melihat semua hal itu, kita udah bicarakan di podcast. Untuk pengobatan, karena akadnya untuk pengobatan, Bang Densu juga tetap siap untuk membantu. Datang aja ke Bang Densu akan deposit uang di sana, karena uangnya kan udah ke NTT, nanti kamu berobat.